Perseteruan antara dokter detektif yang dikenal dengan sebutan Doktif dan pebisnis skincare Sheila Saukia terus menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Bermula dari ulasan Doktif terhadap salah satu produk skincare yang disebut-sebut memiliki masalah keabsahan, konflik ini berkembang menjadi perdebatan sengit yang melibatkan banyak pihak. Kontroversi ini memunculkan pro dan kontra yang cukup tajam, dengan sebagian publik mendukung langkah Doktif karena dinilai peduli terhadap konsumen. Sementara sebagian lainnya menilai Doktif tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian tersebut. Di tengah riuhnya perdebatan ini, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut memberikan tanggapannya. Melalui akun media sosial pribadinya, Hotman mengunggah video yang menarik perhatian, di mana ia mengundang seorang dokter kecantikan berpengalaman untuk membahas isu tersebut. Dalam video tersebut, Hotman dengan gaya khasnya mempertanyakan bagaimana proses validasi produk kecantikan dilakukan, serta apa yang sebenarnya terjadi jika surat izin edar sebuah produk ditarik oleh BPOM. Halo para pemirsa, saya ketemu dengan dokter ahli kecantikan anti-aging, Dr. Maya Lubis, pemilik AA Klinik. Gua sampai batuk. Lu jangan aneh-aneh, jawab pertanyaan gua nih. Oke. Kalau BPOM sudah menarik izin edar dari suatu skincare, sudah ditarik, tapi distributor dan penjual masih menjual ke masyarakat. Masyarakatnya itu bisa minta tanggung jawab ke siapa? Oke. Jadi ya Bang, intinya kalau suatu produk yang disinyalir memang sudah Disalib, udah ditarik izin edarnya. Bahkan ya, oke. Ya, siapa yang tanggung jawab? Tidak layak untuk digunakan. Ya. Maka yang paling bertanggung jawab adalah pihak pabrikan. Tapi kan kenapa? Kan dia kan bukan dia yang menjual ke rakyat kan distributor atau penjual. Iya, tapi dia yang mengetahui apa dari ingredient suatu produk itu. Nggak ditarik izin edarnya, udah jelas salah. Ya dia harus melihat di mana penyebaran produk yang sudah terjual. Jadi dia harus Bertanggung jawab, harus minta menarik distributor untuk menarik lagi dan tidak izinnya. dijual. Nah, dan tidak dijual lagi, tidak boleh dijual bebas. Berarti rugi dong, dia harus balikin duit dong. Harusnya pihak pabrikan itu tanggung jawab dia. Berarti harus balikin duit. Harusnya. Nah, distributor kalau sudah minta ke pabrikan tapi nggak mau bayar gimana? Nggak mau kembaliin uang gimana? Ya tidak boleh juga dia menjual. Di tengah polemik yang semakin memanas terkait kasus skincare antara dokter detektif atau Doktif dan Sheila Saukia, nama Dr. Richard Lee, sahabat dekat Hotman Paris, kembali mencuat ke permukaan. Sosok yang dikenal sebagai pakar skincare dan sering membuat konten edukasi ini ternyata ikut terseret ke dalam kontroversi tersebut. Hal ini bermula dari laporan yang dikaitkan dengan Doktif, di mana beberapa pihak menyebut bahwa Dr. Richard Lee turut memberikan pandangan yang memperkuat argumen salah satu pihak. Namun, alih-alih terlibat lebih jauh dalam konflik ini, Dr. Richard memilih untuk menjaga jarak. Dalam sebuah pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin ambil pusing dengan polemik yang sedang berlangsung. Lebih jauh, Dr. Richard menyatakan bahwa ia akan menghentikan sementara aktivitas pembuatan konten yang berkaitan dengan review produk skincare. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman atau potensi konflik lebih lanjut. Juga kemarin sudah memutuskan untuk berhenti mereview skincare abal-abal, bukan mereview semua skincare ya. Skincare saya sendiri ya, kenapa saya harus berhenti review ya, atau skincare yang aman kenapa harus saya berhenti review. Tapi skincare berbahaya, saya pikir saya tidak berhak untuk melakukan review tersebut. Dan ketika saya lihat ketua BPOM yang baru, ini suatu langkah awal yang luar biasa dan saya ikhlas untuk berhenti, untuk pensiun, untuk review karena BPOM-nya sudah luar biasa sekali. Ya sekali lagi, saya sampai beberapa bulan terakhir saya masih berpikir apa yang saya lakukan itu benar ya, karena saya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, pengen kasih tahu ke masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan cukup berhasil. Masyarakat itu cukup tahu skincare yang merkuri bagaimana, penyalahgunaan hidrokina bagaimana. Harus 7 tahun kalian coba lihat, masyarakat itu tahu ini skincare abal-abal. Dulu nggak ada yang tahu. Orang tuh nggak ada yang tahu bahwa ini etiket biru abal-abal. Sekarang orang sudah tahu semuanya. Tapi sekali lagi setelah saya renungkan karena banyak huru-hara yang terjadi,
Ternyata ini bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Dan ketika tugas saya diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dan tidak sesuai dengan topoksinya, akhirnya huru-hara seperti ini yang terjadi. Ini sudah nggak baik lagi, ini sudah tidak tepat lagi. Makanya saya bilang saya mundur, dan saya ngakuin saya salah, ini pekerjaan bukan kerjaan saya, ini harusnya pekerjaan BPOM. Saya mundur dengan ikhlas, saya balikin semuanya ke BPOM. Dan saya harap BPOM juga bisa mengemban tanggung jawab ini penuh. Sekali lagi menurut saya ini tidak pantas, sudah tidak jelas lagi siapa yang lebih lucu lagi yang review itu dulunya jualan skincare abal-abal. Saya keluar dari sini, saya balikin semuanya ke BPOM. Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi terhadap adik saya nih, ya, Dr. Richard, karena sebaik-baiknya orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Dan kesalahannya itu disampaikan langsung di depan BPOM, karena memang tugasnya BPOM. Depan umum, ya, bagus, keren. Kedua, acara ini itu sangat menarik ya, dan saya rasa ini harus diumumkan oleh teman-teman media semua. Jangan masyarakat terprovokasi oleh oknum-oknum yang sering mereview tanpa aturan. Seperti Bapak BPOM tadi katakan bahwa sesuai undang-undang yang berhak dan memeriksa dan mengumumkan itu adalah Badan BPOM.